Salam inovatif. Salam. Pada video ini kita nanti akan membuat sebuah web yang kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang pertama, nanti bagian atas akan ada menu-menu, kemudian di tengahnya akan ada kontennya, isinya apa aja, dan nanti di bawah akan ada footer. Nah, selanjutnya yang pertama kali harus kita buat dalam membuat sebuah tampilan web itu adalah layout, di mana layout ini nantinya akan menjadi pondasi kita. Seperti apa nanti kira-kira tampilannya. Dan biasanya pada umumnya itu web memiliki 3 bagian utama di dalam layout. Yang pertama adalah headernya. Kemudian nanti akan ada main dan akan ada footer. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke dalam codingnya. Oke, di sini kita buat dulu folder agar nanti tidak kelihatan begitu banyak filenya dengan nama web. Kita masuk, kemudian kita buat filenya. File yang pertama adalah file HTML-nya. Kita buat dengan nama index.html. Kemudian file yang kedua adalah CSS-nya. Kita buat dengan nama style.css. Nah, oke, kita langsung yang pertama kita buat adalah strukturnya. Jangan lupa kita buat. Nah, setelah strukturnya jadi, yang akan kita buat di sini adalah 3 div. Seperti tadi ya. Tiga div. Nah, div yang pertama kita kasih nama kelasnya adalah header. Div kelas sama dengan header. Kemudian div yang kedua namanya adalah main. Dan yang ketiga namanya adalah footer. Oke, kita simpan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tampilannya, tampilan dari layoutnya. Oke, yang pertama akan kita buat untuk tampilannya adalah tampilan untuk header. Kita buat dulu header. Jadi nanti header akan kita kasih ukurannya. Ukurannya tingginya nanti 90. Oh, header, maaf. Height-nya 90 pixel. px ya. Kemudian nanti kita kasih main. Untuk kelas main kita kasih ukurannya sekitar 600 lah. Kemudian kalau footer nanti ukurannya kita kasih 270. Nah, segini. Kita jalankan dulu. Oh iya, saya lupa. Kita kasih warna dulu agar nanti bisa kelihatan layoutnya seperti apa. Kita kasih warna background color. Kita kasih warna light blue aja, light blue. Kemudian untuk main, background colornya kita kasih warna putih aja ya, white.
Dan kemudian di bagian footer kita kasih background color, apa ya? Kita kasih background color ini aja. Nah, kita coba simpan dan jalankan ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ini untuk headernya nanti, kemudian ini untuk footernya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan untuk headernya. Nah, selanjutnya yang akan kita buat itu adalah header. Nanti kita akan membuat header itu dengan tampilan seperti ini. Yang pertama paling kiri nanti akan ada logo dan sebelahnya akan ada list. Jadi untuk headernya kita tidak akan membuat yang terlalu susah. Kita buat yang simpel-simpel aja. Nah, untuk struktur headernya nanti kita akan membuat dengan menggunakan dua kelas. Kelas yang pertama adalah header logo yang nantinya akan ada judul dari website kita. Kemudian di sini kelas yang kedua adalah untuk pembuatan header list. Nanti kita akan membuat kelas header list dan isinya adalah elemen-elemen list. Dan nanti tampilannya kurang lebih akan jadi seperti ini. Kemudian di sini ketika kita menggunakan list itu akan ada titiknya. Biar tidak ada titiknya, nanti kita akan menghapusnya. Menghapusnya dengan menggunakan style list atau list style ya. Dan list stylenya nanti kita nonaktifkan. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian untuk lebih mudahnya, mari kita langsung mempraktekannya. Nah, di sini di dalam header ya, di dalam header sini kita akan membuat dua kelas seperti yang tadi. Kelas yang pertama adalah untuk logo. Div kelas namanya adalah header logo. Biar lebih mudah. Nanti header logonya akan kita kasih tulisan belajar untuk titelnya ya. Kemudian div yang kedua nanti akan kita kasih nama header list. Jadi biar mudah dikasih nama sesuai dengan tempatnya. Dan di dalam sini akan kita kasih listnya. Listnya yang pertama adalah kita kasih nama tentang. Kemudian selanjutnya kita kasih list yang kedua dengan nama pelajaran. Dan list yang ketiga kita kasih nama hubungi kami. Kita coba untuk menjalankannya dulu. Refresh. Nah, jadinya kayak gini. Dan di sini masih ada bulatnya. Kita coba hilangkan dulu. Kita buat di sini tadi di dalam sini ya, berarti ya. List yang di sini, maka kita tulis di sini untuk li. Kita kasih stylenya list style adalah non. Nah, kayak gini. Kita jalankan dulu ya. Nah, akan hilang jadinya. Nah, selanjutnya kita akan mensejajarkan dulu header yang tadi ya. Tadi kan ada di bawahnya ya. Kita akan mensejajarkan biar lebih bagus tampilannya nanti ada di bagian kanannya. Jadi, tadinya vertikal menjadi horizontal. Nah, caranya nanti kita akan membuatnya dengan menggunakan float left. Jadi yang tadinya turun, kalau menggunakan float left nanti akan jadi ke kanan.
Kemudian untuk mensejajarkan item, nanti yang akan kita float left-kan itu adalah bagian yang li saja. Yang li ya, kita kasih float left. Kemudian setelah itu baru nanti pada bagian judulnya akan kita juga kasih float left. Jadi nanti header logonya kita kasih float left, header listnya kita kasih float west. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita langsung masuk ke codingnya aja. Oke, sekarang bagian li dulu kita kasih float left. Nah, kita coba lihat hasilnya kayak apa. Nah, jadinya kayak gini. Selanjutnya pada bagian header logonya, kita akan membuat di sini tadi namanya adalah kelas header logo. Kita buat kelas header logo dulu ya. Header logo. Header logo. Nah, header logonya kita kasih float left. Dan kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya kayak gini. Kemudian ini biar kelihatan ini adalah judulnya, kita perbesar fontnya. Fontnya kita kasih ukuran 36 coba ya. Untuk font size kita kasih 36 pixel. Coba kita refresh hasilnya. Nah, kayak gini. Ini hasilnya untuk float. Selanjutnya kita akan lanjut untuk pembuatan headernya. Menyesuaikan ruang. Jadi setelah tadi kita membuat float left, kita akan menyesuaikan ruangnya. Jadi biar kelihatan antara judul dan juga tampilan-tampilan sebelahnya, menu sebelahnya, itu kita akan menyesuaikan ruangnya. Dan elemen untuk pembuatan ruang itu kita nanti akan menggunakan padding ya. Jadi contohnya padding itu kayak gini. Misalkan di sini padding 20 px, maka nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Yang tadinya di pojok, maka nanti akan diperkecil lagi, hasilnya menjadi di sini 20, 20, 20, 20. Kayak gini padding. Kemudian bagaimana kalau kita membuat padding pada bagian atasnya aja? Itu kayak gini. Kita menggunakan padding top namanya. Maka nanti hanya bagian atasnya aja yang akan turun. Jadi selain padding top, nanti ada juga namanya padding right, padding bottom, dan juga padding left. Anda paham ya? Itu langsung tahu. Right, padding right itu berarti untuk kanan, padding bottom untuk bawah, left untuk kiri. Kemudian selanjutnya ada juga namanya shorthand padding. Shorthand padding itu apa sih? Jadi daripada kita nanti membuat 4 tulisan padding, itu ada namanya shorthand padding yang digunakan untuk lebih meringkeskan. Jadi kalau misalkan Anda ingin membuat padding top, right, bottom, dan left itu secara bersamaan, maka tinggal menjadikan satu baris saja. Dan cara pembacaannya itu adalah seperti searah jarum jam. Jadi yang pertama adalah kalau misalkan kita pakai 4, maka nanti yang pertama itu untuk padding top, kemudian padding right, kemudian padding bottom, dan padding left. Jadi atas, kanan, bawah, kiri. Itu kalau misalkan 4. Kalau misalkan dengan menggunakan 2, maka nanti dengan menerapkan cara vertikal dan horizontal. Jadi yang pertama itu nanti atas bawah, dan yang kedua itu padding kanan dan kiri. Kayak gini hasilnya. Nah, untuk lebih mudahnya mari kita coba untuk menerapkan padding ini. Kita lihat dulu ya. Jadi di sini nanti pada bagian logonya akan saya kasih padding biar
dengan sini nanti ada ruangnya atau longgarnya. Kita akan masuk ke sini pada bagian header logo. Kita kasih padding. Padding. Saya akan menggunakan padding. Saya akan menggunakan 4 angka. Yang pertama berarti pada bagian atasnya yaitu kira-kira 20 pixel. Kemudian spasi kasih bagian kanan itu 40. Kemudian bagian bawahnya kita kasih 20. Dan bagian kirinya 40. Nah, kita coba lihat ya. Untuk header logonya hasilnya kayak apa. Nah, kayak gini. Jadi 20, 40, 20, 40. Kemudian yang bagian untuk listnya kita kasih padding juga. Padding. Kemudian kita kasih untuk yang sini 3 lah, 33 px. Dan juga 20 px. Jadi untuk atas dan bawahnya berarti 30, 33, terus kemudian kanan kirinya itu 20. Kita coba jalankan dulu. Hasilnya kayak apa. Nah, kayak gini hasilnya. Lebih kelihatan menarik ya. Ini untuk headernya. Jadi untuk headernya hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang akan kita buat adalah bagian footernya. Kita akan coba untuk mengubah bagian footer. Nah, selanjutnya yang akan kita desain itu adalah pada bagian footernya. Jadi, pada bagian footer nanti akan mirip dengan header. Nanti pada bagian kiri akan ada logo footer, kemudian bagian kanan akan ada list footer. Jadi, untuk div-nya juga hampir mirip. Nanti akan ada footer logo dan juga footer list. Untuk lebih mudahnya, mari kita langsung masuk ke codingnya. Nah, kita masuk ke bagian footer. Kita buat di sini div. Yang pertama kita kasih nama kelasnya adalah footer logo. Footer logo. Kemudian selanjutnya adalah footer div class footer list. Nah, kita kasih tulisannya juga sekalian. Belajar. Kemudian pada bagian listnya kita juga kasih langsung sama dengan tadi ya. List yang pertama adalah tentang. Kemudian yang kedua adalah pelajaran. Yang ketiga adalah hubungi kami. Oke. Kita coba menjalankannya. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah langsung mirip dengan header. Contohnya yang ada di atas ini ya. Nah, di sini yang akan kita bedakan adalah kalau yang footer nanti ada di bagian kanan tapi turun ke bawah. Tapi kalau yang header nanti hasilnya kayak gini. Nah, karena ini listnya sama, maka masih langsung menerapkan sama dengan atas CSS-nya. Nah, untuk itu kita akan belajar untuk membedakan antara CSS yang header dan CSS yang footer. Caranya adalah dengan menggunakan selektor bersarang. Selektor bersarang. Jadi, nanti kita akan membuat sebuah CSS dengan contohnya kayak gini. Misalkan kita punya 2 buah list. List yang pertama adalah header list. List yang kedua adalah footer list. Dan di sini
agar membedakan antara header dan footer, kita buat namanya header list li. Jadi pada bagian sini aja yang akan kita ubah. Contohnya kayak gini ya. Kita akan mengubahnya menjadi warna merah. Maka dua atas ini yang akan jadi warna merah dan bawahnya tidak. Kenapa? Karena hanya header list yang li di dalam header list saja yang akan berubah. Kayak gini. Untuk lebih mudahnya, mari kita langsung masuk ke codingnya aja. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam li ya. Li tadi kita sudah membuat, ini yang tadi digunakan untuk header. Maka kita ubah di dalam sini, kita buat namanya header. Header list. Nah, kayak gini. Kita coba untuk menjalankannya dulu, refresh. Nah, hasilnya di sini kembali ke semula, tapi di sini tidak. Kenapa? Karena yang tadinya li untuk semuanya menjadi li untuk header list-nya aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk footer-nya. Kita akan membuat untuk footer sini. Mengatur ulang logo dan daftar. Jadi setelah kita tadi membedakan antara header dan footer, selanjutnya kita akan mengatur agar nanti yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Yang di dalam horizontal itu adalah logonya, kemudian listnya ada di dalam vertikal. Caranya gimana? Kita akan menggunakan properti float right. Float right itu kayak gimana? Jadi contohnya kayak gini. List yang ada di sini kita pakai float right dan hasilnya akan di bagian kanan. Kemudian setelah itu kita akan memposisikan. Jadi kalau yang bagian logo, footer logo, nanti kita akan pakai float left, tapi kalau yang bagian listnya kita akan pakai float right. Jadi kayak gini. Yang logo kiri, yang list kanan. Nah, di sini saya akan membuat dulu style untuk footer logo, kemudian footer list. Kita kasih di bawahnya footer logo. Footer logonya kita kasih float left ya. Biar tetap di kiri, float left. Left. Nah, gini. Kemudian pada footer logo, footer logo. Kemudian untuk footer listnya kita kasih float right. Footer list kita kasih float right. Nah, kita coba jalankan dulu. Hasilnya kayak apa? Nah, hasilnya kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan mengubah dulu ukuran untuk belajar. Kita perbesar ukurannya. Footer logo, kita kasih font size. Font size ya. Font size-nya adalah kira-kira 32 pixel. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengubah biar di sini untuk tampilannya agak lebih menarik lagi. Pada bagian keseluruhan ya, kanan dan kiri, maka kita akan mengubah langsung pada bagian footer. Footernya kita kasih padding. Paddingnya 40 pixel. Kita coba 40 pixel. Hasilnya kayak sama. Nah, kayak gini. Kemudian karena atas sudah hitam, kita coba ini tampilannya kita ganti tulisannya warna putih aja. Color white. Kita lihat hasilnya. Nah, kayak gini.
Kemudian kita akan mengubah pada bagian listnya. Biar di sini juga tidak ada bulatnya. Kita cari pada bagian footer list. Kemudian kita buat dulu footer list yang untuk tagline-nya. Kita kasih di sini list style-nya adalah none. Kemudian kita coba kasih padding juga di sini ya. Kira-kira ya padding untuk naik turun untuk di bawahnya aja, padding bottomnya 20. Kita coba lihat hasilnya. Nah, jadinya lebih menarik. Tapi untuk bagian layoutnya itu kelihatannya terlalu besar, maka kita perkecil lagi. Kira-kira ya separuh lebih ya. Kita ganti dulu. Tadi layout untuk footer 270. Oh ya, kita coba 170 aja. Kita lihat hasilnya. 170 masih kurang lagi 150 mungkin. 150. Kita lihat. Nah, ya kira-kira aja lah ya. Seginilah kira-kira. Oke, untuk pembuatan footer kita selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar untuk pembuatan bagian main. Kita akan mendesain isi di dalam konten mainnya.